Akhirnya kembali lagi ke konten podcast ongoing. Sebenarnya udah bikin ya Iya, yang episode 1-4 untuk CCIR. Crash Course Course in in Romance. Romance. Susah, Bo, pronounce-nya. Cuman karena kalau aku nggak sempet edit dan ternyata episode 5-6 sudah tayang, kan percuma ya kalau yang 1-4 udah udah dibahas tapi ternyata yang 5-6 udah tayang. Jadi kita bikin lagi. Dan emang akan bikin tiap minggu kan. Cuman kali ini untuk episode 5 dan 6. Kalau kita throwback sedikit, drama ini adalah drama yang bercerita tentang seorang guru. Dia tuh bintang untuk mata pelajaran matematika gitu kan. Dia memiliki banyak murid yang bisa dibilang murid-murid eksklusif Ya. yang mahal gitu Betul. kan. Tapi di sisi lain ternyata dia memiliki masalah sendiri yang sampai saat ini masih belum terpecahkan. Karena dia misteri punya ya. masa lalu di mana ada satu muridnya yang bunuh diri, kayaknya sih gara-gara dia. Kayak gitu. Dan sejauh ini sudah sampai episode 5 dan 6 kita sudah mengalami cukup chemistry. Terus juga ada konflik-konflik. Tapi yang paling aku lihat di sini ya, sebagai orang tua. Betul. Ya saya sudah menikah guys ya. Sudah punya anak walaupun baru umur 4 tahun. Parentingnya teh. Yang aku pengen lihat di sini. Dan di episode 5-6 ini ada juga tuh momen-momen parenting yang pengen aku highlight gitu ya. Salah satunya kalau disambungin sama episode 4 kemarin adalah soal pengorbanan ibu untuk nyekolahin anaknya. Betul. Ini punya cerita nggak soal berkorban untuk nyekolahin anak? Pengorbanan, aku pribadi kurang suka dengan kata pengorbanan. Iya. Karena kesannya jadi kita kayak melakukan sesuatu yang sebenarnya kita nggak mau gitu. Jadi memang itu hal-hal yang harus, bukan hal yang harus, hal-hal yang sewajarnya dilakukan oleh seorang ibu demi supaya anaknya bisa dapat pendidikan yang terbaik gitu. Bukan tidak berkorban juga sih kalau aku ya ngelihatnya, Iya. tapi mungkin kalau kenapa akhirnya Adi memilih kata pengorbanan, karena memang dari Di drama drama itu tersebut kan ampe- digambarkan mereka tuh sampai kayak bela-belain karena mereka mengharapkan sesuatu iya nggak sih, jadi tuh mereka jadi berkorban karena mereka mengharapkan sesuatu, jadi mereka ngarepin gini. Kalau aku sih dari segi ibu, aku tidak melihatnya sebagai pengorbanan, tapi memang ya itu sudah kewajibanku sebagai seorang ibu. Lo punya anak, berarti ya lo harus urusin anak lo dapat pendidikan yang terbaik. Cuman ya kalau mereka berarti gue berkorban karena gue harus mencapaikan gitu kan ya. Universitas itu segala macam gitu, sampai akhirnya jadi kayak maksa sih. Ya menurut aku sih gitu. Soalnya aku ngeliat ada satu adegan di mana ibunya si Hei yang sebenarnya adalah bibinya, dia sampai antri, bawa kursi, lari-lari hanya biar anaknya tuh ada di posisi depan saat duduk gitu. Supaya duduknya bisa kelihatan si gurunya. Terus juga dia nyamperin ke tempat lesnya. Dia komplain soal anaknya nggak jadi masuk ke kelas eksklusif tersebut gitu kan. Terus sampai dia bikin banner gitu di depan gini ngambek. Protes gitu ya. Iya, makanya aku tadi pilih kata pengorbanan. Walaupun ya memang ibu-ibu yang lain tuh kayak effortless sebenarnya kan. Mereka mah udah kaya, tinggal kayak aku minta tolong ya, ada Gojek misalnya yang tolong antriin. Tolong antriin gitu. Gitu kan. Terus juga kayak ada yang pengacara, dia kayak minta soal atau minta tinggal telepon, tolong ya kelas ini dipercepat gitu. Mungkin kelihatannya effortless, tapi yang digambarkan sama ibunya si Hei itu ya aku sebut itu sebagai pengorbanan. Kayak gitu. Nah, parenting yang ada di episode 5 itu sebenarnya aku lihat ada ini tahu yang maksa anaknya les di kelas eksklusif. Anaknya tuh kayaknya nggak mau dan menyebalkan, dia di kelas itu malah meninggal gitu kan. Dan di situ juga mulai kelihatan kayak si masa lalu dari Choi Chio-nya mulai terungkap. Betul. Dan itu juga kelihatan juga tuh soal parentingnya. Iya, dan kalau aku sih yang sedih banget adalah ketika tragedi itu sudah terjadi, terus kan mereka pada berduka cita tuh ya, pada berkabung karena di blow up kan di media. Karena ada salah satu temannya yang meninggal.
kelas diliburkan. Iya Tapi itu ibu-ibu itu gak mau kelasnya libur karena ya udahlah ya. Karena udah meninggal ya udahlah ya. Yang penting anak gue tetap harus belajar kayak lu nggak mikirin perasaan kayak anak lu yang temennya tuh kan ya minimal gitu mereka pernah satu ruangan temennya tuh meninggal gitu tapi mereka nggak peduli. Yang penting gue itu kan kayak nggak mikirin perasaan. Benar. Jadi yang penting tujuannya tercapai. Itu serem sih kalau menurut gue. Iya, tidak Korea kalian memikirkan perasaan anaknya gitu kan ya. Bener. Yang ada momen ibu-ibu lagi di restoran gitu kan, itu kenapa kita harus libur? Kalau nanti jamnya kosong, anak-anak nanti tidak bisa mengikuti pelajarannya dan lain-lain. Itu kayak nggak punya hati gitu. Kalau di kita mah harusnya libur, terus anak-anak sama ibunya nyamperin ke pemakaman gitu ya. Etikanya sih begitu ya. Kalau secara hati sih begitu. Cuman mereka kayak sudah terobsesi sehingga ketutup aja kali. Yang penting anak gua gini, aduh. Capek sih. Dan si guru lesnya, si Ciolnya, dia mah hanya mencoba profesional aja kali. Menyanggupi hal tersebut. Betul. Terus dia awalnya mikir dulu kan, ya udah aku setuju kelas tetap diadakan. Tapi kita lihat kan suasananya juga iya benar. Apa sih kita lagi sedih gitu minimal walaupun gak dekat atau gimana tapi kan mereka pernah bareng gitu kan. Gimana letak ada satu momen di mana lagi ngajar di kelasnya gitu, ada bangku kosongnya di shoot kan. Pelan-pelan anak-anak yang lain pada ngeliatin bangkunya. Kan anak-anak tuh sebenarnya pada iba juga dengan kejadian itu. Gimana orang tuanya malah tidak memperdulikan perasaan gitu. Yang penting tujuannya tercapai. Tapi kayaknya kalau dilihat dari drama-drama yang selalu ada anak sekolahnya mulai dari Sky Castle, Melancholia juga sama Melancholia juga. Emang kayak gitu ya? Iya, ibu-ibunya orang tuanya terobsesi untuk masuk ke universitas apa sih istilah mereka Ivy League gitu pokoknya pokoknya universitas yang bagus supaya bisa masuk nanti kerja di perusahaan yang bagus juga gitu. Padahal sekarang bisa jadi YouTuber kan nggak usah jadi lulus S1 apa segala macam kan. Bisa jadi influencer, jual gitu. Makanan. Iya dan lain-lain kan itu sebenarnya bisa juga. Atau mungkin ya harapan mereka mah beda ya. Mungkin harus jadi CEO dan lain-lain yang mengharuskan mereka untuk kayak kuliah di kampus yang bagus gitu kan. Kakeknya si Dojun aja kan minta di UNS ya, University National of Seoul. Jadi mereka keluarga konglomerat tapi anak-anaknya belum ada yang menembus Universitas Seoul itu. Gile, bahkan jadi pertaruhan tuh bahan judi ya. Dari si Sung Joong Ki, aku akan ngasih sertifikat atau sarjana tanah gitu ya. Oke, kembali lagi ke CCIR. Hal-hal yang aku ingat dari episode 5 ke 6 adalah mulainya tumbuh benih-benih cinta nih kayaknya antara si si guru les itu dengan sama ibunya Bu Warteg lah ya, si Ibu Warteg. Nam Heng Son. Itu benar. Karena ada satu momen di mana si istrinya ibunya tuh mabuk gara-gara ini adiknya kasus. Itu sedih banget sih itu. Nanti setelah ini kita bahas ya. Abis itu tiba-tiba ngeliat kan si gurunya, aku temenin kata dia. Temenin mabok. Abis itu dia lihat minumannya, sini aku minum aja, aku habisin, bantuin cepet pulang. Iya kalau abis baru gue pulang dia bilang gitu. Ya udah gue bantuin gitu. Ternyata dilihat ini berapa kali alkoholnya 56, langsung. Ternyata tingkat toleransinya sangat rendah ya. Iya, mungkin karena kurang gizi itu itu karena kurang gizi jadi alkoholnya tercernanya cepet banget cepet mabok. Terus dia dibawa ke rumahnya gitu, tiba-tiba pas dia bangun cananya udah ganti gitu. Terus itu diganti sama adikku Jewu cina. Aku juga nggak penasaran dengan apa yang aku lihat kayak gitu kan. Pas mereka keluar dari rumahnya, itu mah namanya juga drama Korea kali ya. Harus ya ada adegan jengkang itu harus. Iya, kepergoknya sama si asistennya dan temennya yang di dapur itu yang di toko. Pinggangnya itu. Pegang pinggang. Aduh itu momen itu kocak banget sih. Momen yang aku lucu si Ciolnya tuh sampai jatuh kaget saking kagetnya. Iya dia
jengkangnya itu loh yang kocak gitu, mukanya kan dia yang karismatik dan penuh wibawa kan. Bener. Tiba-tiba dia ada di posisi yang Sri Mulat banget gitu, megang ikat pinggang terus jatuh. Benar sekali. Nah, kisah di balik itu adalah soal adiknya si Nam Jae-woo yang aduh menurut aku itu sedih Jadi banget kan sih. adik itu kan autis ya, berkebutuhan khusus, spektrum. Iya, Aku spektrum apa? aku lupa lah ya. Jadi tuh kalau setahu aku ini berdasarkan drama ya, aku tidak punya sama sekali latar belakang pengetahuan tentang itu ya. Mereka tuh harus punya satu rutinitas khusus yang dikerjakan secara terus menerus. Itu tuh setahu aku kayak gitu, kayak dulu pas yang It's Okay, dia tuh sukanya nonton drama dinosaurus, film kartun yang dinosaurus. Dia terobsesi sama dinosaurus, terus dinosaurus gitu kan ya. Terus si siapa itu, yang mana? Attorney itu Woo Young-woo kan paus, ya kan. Terus pokoknya dia kayak rutinitas kalau makan kimbap, makan sushi tuh harus begini, harus presisi. Jadi tuh dia punya rutinitas. Nah sama dia juga rutinitasnya adalah makan waffle yang dibikinin oleh Miss Kwon. waiter tersebut, tapi gitu. Pacarnya tuh kegeeran dan suuzon. Iya bener, udah aneh kan pas awal episode 5 kayaknya aku mau beli waffle pagi-pagi, mana Miss Kwon-nya katanya, oh nggak ada, dia shift malam. Aku nggak bisa makan yang lain selain bikinan dia karena bikinan dia paling enak. Tahunya dia malam ke situ, datang lagi si Miss Kwon, ada cowoknya, kok bisa ya satu tempat gawean gitu kan? Cowoknya nyangkanya dia stalking gitu, langsung lah di situ curiga. Ada kejadian si Miss Kwonnya ini kena apa itu namanya krim, terus niatnya mau ngebantu, tapi dia memang kan kalau autis itu interaksi sosialnya memang kurang baik. Jadi kalau yang nggak kenal tuh kesannya jadi kayak kasar gitu loh. Ya mudah-mudahan sih dengan adanya adegan-adegan kayak gini, dengan adanya karakter yang berkebutuhan khusus kayak gini, orang-orang jadi lebih aware ya, lebih sadar. Jadi jangan suudon gitu kalau misalnya ada yang memang perilakunya agak beda, ya mungkin dia emang berkebutuhan khusus atau emang punya masalah apa gitu loh. Kan sedih kalau kayak gitu. Iya bener. Terus juga si kakaknya, si Nam Heng Son itu di kantor polisi ngejelasin bahwa dia tuh punya spektrum autisme, dia tuh Asperger kalau nggak salah. Asperger, iya bener. Dia tuh nggak bisa bersosialisasi dengan baik, punya kebiasaan dan lain-lain kayak gitu. Terus dia ngejelasin sambil nangis, ini aku ingat. Iya, sedih dia tuh hanya suka dengan waffle buatanmu, karena nggak ada niat nggak ada maksud apa-apa, dan sebenarnya dia sopan sih. Iya bener. Cuman si cowoknya itu aja yang kayak iya dianya nggak suka. Padahal dia sopan, cuman nyapa dan dia bilang saya suka waffle buatan lo gitu. Gak ada maksud lain sebenarnya. Terus si ceweknya tuh di kantor polisi iba gitu kan ngeliat penjelasan dari si Nam Heng Son. Dan yang paling dia kayaknya tersentuh itu si Nam Heng Sonnya teh sepatunya ini sisirangan saking ya beda gitu, kanan dan kirinya tidak sama. Bener. Saking kayak buru-buru banget kan. Sekali. Jadi di situ aduh tersentuh sih. Kayaknya si Cio-nya yang melihat langsung di situ juga tersentuh sih karena dia kan ada di sana. Gitu. Masuk ke episode ke-6 ada bumbu-bumbu cinta juga di antara bocil-bocil SMA. Gemes ya? Iya. Cinta segitiga yang gemes. Benar. Tapi ini benar-benar mewakili permasalahan anak sekolah nggak sih teh? Kayak cinta segitiga, ada dua cowok merebutin satu cewek, ceweknya nggak sadar lagi diperebutin. Gelu kayak mah. Kayaknya semua orang kecuali dia gitu ya. Semua orang udah pada tahu, bahkan si sahabatnya yang satu yang cewek juga sudah bisa menduganya. Betul. Cuma dia terlalu cuek. Iya, dan peperangan sudah terjadi ya, di mana si Sun Jae sama si Gon Ho kalau nggak salah namanya sudah mengutarakan perasaan mereka. Tapi ke cowok-cowoknya gitu ya. Kenapa kamu harus minta diajarin sama si Hei? Ya aku ngomongnya sama dia doang. Lo suka ya sama si? Ya aku menyukainya. Aku juga kayaknya suka sama dia. Wah. Tapi tuh ya, yang nyebelin adalah emang drama Korea tuh pinter banget gitu. Itu dua karakternya tuh kontradiktif. Iya benar. Beda banget. Tapi tuh sama-sama punya daya tariknya masing-masing kan. Yang satu mereka udah sahabatan nih, friendzone, perhatian, terus bisa jadi pokoknya teman yang baik lah ya, bisa diajak curhat apa segala macam. Yang satunya lagi cowok banget gitu, terus yang bisa ngelindungin banget ya kayaknya yang benar.
Pokoknya beda, tapi mereka beda, tapi sama-sama menarik dan bikin kita jadi labil dan bingung. Bener. Walaupun aku mah kayaknya bakal ada di timnya Sunje ya. Setelah adegan mereka nyanyi karaoke Iya, gitu dengan bener. gemas lagunya Zico. Mm-mm. Terus mereka saling curhat, ngomongin Iya. rahasia-rahasia, berbagi rahasia Berbagi gitu. rahasia. Gue juga hampir sih, Iya. tapi belum 100%. Nah, tapi ya setelah si Hei-nya nyeritain rahasia dia, yang mana itu harusnya keep secret Jangan. lah gitu ya. Kayaknya bakal ada momen si Sunjanya mengkhianati dia deh. Aduh, kayak udah Jangan, kebayang gitu ya. Aduh, kayaknya itu deh kartu ini nih yang bakal bikin mereka retak gitu. Bisa jadi ya, karena dia kan juga cerita tentang kakaknya kan. Itu. Itu juga harusnya nggak boleh tuh. Betul, seharusnya nggak boleh Itu karena kakaknya juga misterius banget tuh. kakaknya itu ceritanya dia lagi kuliah di Inggris kalau nggak salah. Ya pura-pura. Pura-pura di Sky ya, kalau nggak salah nama itunya teh, nama universitasnya gitu. Kayaknya juga kakaknya tuh lagi memberontak kan. Betul. Kayaknya kakaknya dulu diperlakukan sama kayak Sunje, dipaksa-paksa harus belajar apa segala macem. Iya. Akhirnya kemarin sempat cerita juga kan, ketika waktunya dia harus tes, dia nggak mau ikut tes. Dan Dicari-cari sekarang kemana-mana nggak ada. dicari kemana. Akhirnya dia ya udah dia nggak mau kuliah, diem aja di kamar gitu. kamar, Itu bener, kayak bom bener. waktu kan kalau kayak gitu. Lo maksa-maksa segitunya dianya nggak kuat, akhirnya meledak. Terus ada satu momen juga yang anak SMA banget. Kayaknya mereka tuh bertiga ada grup tuh nggak? Oh, Si grup. Sunje, si Grup Hei WhatsApp. sama si cewek yang satu lagi. Terus lagi marah. Si Hei-nya udah kode, nih aku lagi liburan, tapi nggak dibalas sama si Sunje-nya. Terus mereka ketemu kan, kamu nggak lihat WhatsApp aku? Kamu marah ya, jadi nggak balas WhatsApp aku. Ya sedikit aja itu. Kan gara-garanya dia mau ngomong tapi gara-gara itu pas di Si sekolah dia mau Gonhonya ngomong datang. tapi Gonhonya datang terus minta dites bahasa Inggris. Aduh, genis Terus si banget. Hei-nya, ya aku tes deh kamu. Gitu. Terus si Sunje-nya mangkat kan. Itu. Terus momen yang penting juga di episode 6 adalah soal ini teh. Mulai terungkapnya penyebab kematian dari siswa yang dianggap bunuh diri itu. Karena ada polisi yang kayaknya beda nih, polisinya aktif yang ini mah gitu. Dia sudah melihat Dia nyari CCTV yang ada file. logam itu loh. Dan yang ini momen pentingnya mah ketika dia ke lokasi apa gitu yang ketemu ibu-ibu. Ada yang di sini ngasih makan pernah ada yang kucing. aneh nggak? Oh, ditelepon sama ibu-ibu kalau nggak salah mah. Oh iya, dia komplain, kok ini ada bunyi-bunyi aneh nih. Iya, Ada bunyi bener. Ini kayaknya bunyi logam, bunyi apa bu? Ke situ langsung ya, tertarik cenah ya. gitu kan. Karena kan sebenarnya kasus anak yang bunuh diri itu pengen cepet ditutup karena dia anak pejabat kan. Iya, bener. Jadi dia nggak mau ada berita, pokoknya dia nggak mau ada berita negatif. Jadi udah cepet aja ditutup aja kasusnya gitu. Tapi dia nggak mau, dia masih tetap nyelidikin kan. Nah, terus si polisinya teh lagi melihat TKP di rumah si ibunya, datang si cowok itu yang Kakaknya kakaknya ya. si Sunje, terus dikejar-kejar. Padahal nggak ngapa-ngapain, cuma saling lihat-lihatan doang. Itu Tapi karena dia salahnya. ngerasa bersalah, kan cuma tatapan doang tuh. Bener. Terus dia lari, jadi kejar kan. Iya. Kayaknya sih, waduh, jadi bisa jadi incaran nih si kakaknya si Sunje gitu ya. Walaupun ya emang kayaknya dia juga sih pelakunya. Kalau yang dilihat sejauh ini mah ya. Bermasalah Karena pokoknya. pelakunya kan Pakai hoodie. Sebelumnya ada lemparan logam dan lain-lain. Tapi kita lihat nanti ke depannya siapa sebenarnya Suka nggak pelakunya. sesuai prediksi Bener, bisa jadi kan asistennya Choi Atuh, Chiol. jangan, jangan. Bisa jadi Choi Chiol itu Ji Sul-chang. si Dongji itu siapa sih namanya? Ji, pokoknya Si Ji asisten Sul-chang Ji itu. teh ngefans banget kan sama si Choi Chiol. Dia apa tuh namanya, kayak nge-service banget lah. Pokoknya saat sama- mendukung dan memperhatikan gitu. Iya. Pasti ada sesuatu. Iya. Jangan dia adiknya yang itu nggak sih? Ya, bisa jadi. Adiknya yang kakaknya bunuh diri dan Bisa ibunya. jadi. Itu tuh bisa kemana-mana teori teh. Jadi ketika ada siswa yang nggak suka sama si Choi Chiol, si asisten Ji-nya, brengsek nih, harus aku kasih pelajaran. Bisa dong. Makanya Mulai masih bikin banyak drama prediksi-prediksi sendiri. yang Oke, lain oke, gitu ya. Nah, kita penasaran dengan CCIR untuk episode 7 dan 8 ya, yang tayang di hari Sabtu dan juga Minggu. Nah, kira-kira gimana nih prediksi kalian setelah ngeliat kemarin previewnya? Karena preview itu makin gemes. Ntar dulu. Ada momen di mana si Choi Chiol itu
dia kan ada seorang ibu. Gitu. Tapi kok gue ada getar-getar. Iya, ada getar-getar. Udah gitu. mulai ada gitu. Dia belum tahu aja tuh sebenarnya kan dia belum pernah menikah. Ya, hanya tantenya doang. Nah, kami penasaran dengan prediksi kalian soal CCR di episode yang mendatang. Boleh tuliskan di kolom komentar di bawah. Boleh didengarkan juga podcast ini ada juga di Spotify. Segitu aja untuk episode kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan kami. Kita berjumpa lagi di konten selanjutnya. Terima kasih. Samida.